Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lihat peta dunia terus ngerasa, udah tau lah isinya? Nah, siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal buktiin, di balik setiap garis batas negara itu ada rahasia-rahasia seru yang nunggu buat diungkap. Coba deh pikirin lagi. Kita mungkin hafal ya, ibu kotanya apa, bendaranya kayak gimana, tapi itu kan cuma kulitnya aja. Kenyataannya, setiap negara itu punya cerita yang jauh lebih dalam. Cerita-cerita inilah yang benar-benar ngebentuk siapa mereka sebenarnya. Nah, inilah yang bakal kita kulik bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana detail-detail kecil yang sering banget kita anggap sepele, ternyata justru jadi kunci buat ngertiin sebuah bangsa. Oke, kita mulai petualangannya ya. Pertama-tama, kita mulai dari yang paling fundamental, ya, alam. Pernah kepikiran nggak gimana kondisi geografi yang super ekstrim itu bisa loh ngebentuk jiwa sebuah bangsa? Coba kita lihat Libya. Mungkin yang kebayang di kepala kita itu lokasinya di Mediterania atau sejarah kunonya. Tapi ada satu fakta geografi yang saking dominannya sampai-sampai bisa dibilang mendefinisikan hampir segalanya tentang negara ini. Bayangin, 99%. Itu artinya hampir seluruh negara ini isinya gurun pasir. Ini bukan cuma pemandangan biasa loh. Ini tuh udah kayak kanvas raksasa, tempat semua kehidupan dan budaya Libya digambar. Oke, dari panasnya gurun yang menyengat, kita terbang ke sisi ekstrim yang lain. Ruang terbuka yang luar biasa luas di Mongolia. Negeri dengan padang rumput yang kayaknya nggak ada ujungnya. Nah, yang bikin Mongolia unik itu bukan cuma soal apa yang ada di sana, tapi justru apa yang nggak ada. Apa itu? Manusia. Ini negara dengan kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Bisa dibilang kayak lautan daratan yang hampir kosong melompong. Sekarang kita ke negara yang mungkin lebih familiar, Kanada. Kita semua tahu kan, negara ini gede banget. Alam liarnya luas, garis pantainya paling panjang sedunia. Tapi, pernah nggak sih kepikiran orang-orangnya pada tinggal di mana ya? Nah, disinilah paradoksnya. 90% penduduknya itu ternyata ngumpul di secuil wilayah yang sempit, deket banget sama perbatasan Amerika. Kebayang nggak? Negara segede Gabon, tapi mayoritas warganya milih buat jadi tetangganya satu negara doang. Oke, dari geografi yang skalanya raksasa, sekarang kita coba geser ke sesuatu yang lebih intim, lebih personal. Kita bakal lihat gimana sih ritual-ritual harian itu bisa jadi cermin dari jiwa sebuah bangsa. Contohnya di Finlandia. Di sana ada satu tempat yang bukan sekedar bangunan, tapi udah jadi jantung budayanya. Yap, sauna. Ini bukan cuma soal santai-santai, tapi udah jadi ritual yang ngebentuk identitas nasional mereka. Sepenting apa sih emangnya? Gini deh, bayangin jumlah sauna di Finlandia itu cukup buat nampung seluruh penduduknya dalam waktu bersamaan. Jadi ini jelas bukan sekedar hobi ya, ini udah jadi bagian hidup yang nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita pindah ke Jepang. Di sana, obsesi budayanya beda lagi nih. Kenyamanan tingkat dewa. Dan semuanya itu terwujud dalam satu mesin yang kelihatannya sederhana. Ada lebih dari 5 juta vending machine di sana. Itu artinya ada satu mesin untuk tiap 25 orang. Gila kan? Tapi yang bikin lebih kaget lagi, itu bukan jumlahnya, tapi apa aja yang dijual di dalamnya. Soalnya, isinya tuh bukan cuma minuman atau snack. Mesin-mesin ini tuh cerminan budaya yang super menghargai kenyamanan. Prinsipnya, apapun yang kamu butuhin harus bisa didapetin saat itu juga. Lagi jalan tiba-tiba hujan, ada payung. Pulang kerja butuh bahan buat sarapan besok, tinggal ambil telur segar. Mau kasih kejutan kecil buat seseorang, bunga segar juga ada. Ini sih kenyamanan yang udah naik level banget. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal ngomongin negara-negara yang benar-benar nantang asumsi kita tentang apa sih sebuah negara itu? Baik dari ukurannya, keamanannya, sampai tujuan akhirnya. Coba deh bayangin ada negara tapi nggak punya ibu kota. Aneh kan? Itulah Nauru. Saking kecilnya negara ini, mereka bahkan nggak butuh satu kota pusat. Ini kan jadi bikin kita mikir, emangnya negara itu harus selalu gede dan punya ibu kota yang megah ya? Terus ada Islandia. Lokasinya strategis banget loh di Atlantik Utara, tapi mereka ngambil pilihan yang super radikal. Nggak punya tentara tetap, sama sekali. Ini kan jelas-jelas menantang banget definisi keamanan nasional yang kita kenal. Dan yang terakhir, kita sampai di Bhutan. Kerajaan kecil di Himalaya ini ngajuin satu pertanyaan yang mungkin paling penting dari semuanya. Buat apa sih kemajuan kalau ujung-ujungnya nggak bikin rakyatnya bahagia? Jadi, sementara hampir seluruh dunia ngejar PDB atau produk domestik bruto, ya ukuran ekonomi lah, Bhutan milih jalan yang beda total. Mereka fokusnya ke KNNB,
kebahagiaan nasional bruto. Jadi kemajuan negara itu nggak diukur dari duit, tapi dari seberapa sejahtera dan bahagia warganya. Idenya simpel tapi revolusioner banget. Jadi dari perjalanan singkat kita ini, apa yang bisa kita ambil? Kita jadi lihat kan, ternyata gurun yang super luas, kebiasaan sauna, atau bahkan vending machine itu bukan sekedar fakta-fakta random. Semua itu justru nunjukin kalau identitas asli sebuah negara itu nggak cuma ada di garis batas petanya, tapi ada di dalam karakter-karakter uniknya. Cerita-cerita kecil inilah yang bikin sebuah negara jadi hidup. Dan ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Peta yang tiap hari kita lihat itu ternyata masih nyimpen banyak banget cerita yang nunggu buat ditemuin. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang tersembunyi di luar sana?